Assalamualaikum, selamat datang di pelajaran kimia. Masih di bab termokimia, kita masuk ke bagian yang ketiga bersama Ibu Lutfia Rahma. Setelah kalian pelajari subbab yang pertama, kedua, dan ketiga, yaitu pengertian, sistem lingkungan, jenis perubahan entalpi. Sekarang kita akan belajar di penentuan entalpi reaksi. Berikut penentuan perubahan entalpi reaksi atau delta H. Yang pertama adalah menggunakan kalorimeter. Kalorimeter ini adalah alat untuk mengukur perubahan kalor dalam suatu reaksi kimia. Contoh yang ada di gambar adalah kalorimeter bom. Perubahan entalpi reaksi dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan berikut ya. Delta H itu sama dengan min Q larutan ditambah Q kali kalorimeter. Karena Q kalorimeternya terlalu kecil, maka kita abaikan. Sehingga delta H sama dengan min Q larutan, atau yang kalian pernah pelajari di fisika, Q sama dengan M dikali C dikali delta T, atau Q sama dengan C besar dikali delta T. Kalau C besar berarti kapasitas kalor, kalau C kecil kalor jenis. Maka delta H dikali N atau delta H atau entalpi dikali mol sama dengan Q. Delta H sama dengan Q min Q dibagi N, atau jumlah kalor dibagi mol. Kita masuk ke contoh soal yang pertama untuk menggunakan kalorimeter ya. Sebanyak 0,1 mol tanah dibakar dalam kalorimeter dengan oksigen berlebih. Kapasitas panas sistem adalah 32 kJ per derajat Celcius dan suhu berubah dari 28 derajat Celcius menjadi 33 derajat Celcius. Maka entalpi pembakaran berarti delta Hc ya. Untuk etana adalah, pertama kita akan tulis diketahui dulu ya. Untuk N atau molnya sama dengan 0,1 mol. Delta T-nya suhu terakhir 33 dikurang suhu awal 28, maka selisihnya adalah 5 derajat Celcius. Kemudian C besar atau kapasitas panas sistem yaitu 32. Karena suhunya naik ya, suhu terakhirnya lebih besar, maka sistem bekerja sebagai eksoterm. Yang dicari adalah delta Hc. Maka kita jawab ya. Tadi rumusnya delta H dikali N sama dengan Q. Delta H sama dengan min Q per N. Delta H sama dengan Q-nya kita ganti dengan C kali delta T. Karena kita menggunakan kapasitas panas, berarti C besar dikali delta T dibagi N. Masukin angkanya. 32 dikali 5 dibagi 0,1, maka hasilnya adalah min 1600 kJ per mol. Kita masuk ke yang kedua, penentuan perubahan entalpi reaksi, tapi berdasarkan hukum Hess dan Laplace. Hukum Hess atau delta hanya bergantung pada keadaan awal dan akhir. Jadi awal dan akhir. Kita tidak melihat prosesnya, tidak tergantung pada tahapan reaksi. Untuk hukum Laplace, delta H berubah tanda jika reaksi dibalik. Cara perhitungannya kita pelajari ada 3. Yang pertama adalah rumus delta HF, yang kedua delta lengkap, yang ketiga adalah diagram energi dan diagram siklus. Kita masuk ke contoh soal yang kedua yang berdasarkan hukum Hess dan Laplace. Untuk bagian yang pertama yaitu menghitung menggunakan rumus delta HF. Delta H pembentukan.
Kalau ada soal seperti ini, diketahui data entalpi reaksi berikut. Ini ditambah ini menjadi ini. Nah, kira-kira dari 3 reaksi ini adalah contoh dari reaksi pembentukan, karena tadinya 2 semuanya digabung menjadi 1. Ini bahkan 3 ya. 3 unsur digabung menjadi 1. Ternyata diketahui delta H-nya sekian, sekian, dan sekian. Pertanyaannya adalah hitunglah perubahan entalpi reaksi CaO ditambah CO2 menjadi CaCO3. Nah, kita lihat dulu nih. CaO ada di sini. CO2 juga ada di sini dan CaCO3 adalah di sini. Nah, ini semuanya adalah reaksi pembentukan ya. Delta HF. Maka kita akan menulis rumusnya, kita tulis lagi. Untuk yang pertama, delta HF pembentukan si CaO. Yang kedua adalah pembentukan CO2, yang ketiga adalah pembentukan CaCO3. Ternyata diketahui angkanya sama ya, seperti ini. Karena ini reaksi pembentukan CaO, CO2, CaCO3. CaO di sini, CO2 juga ada di sini, kemudian CaCO3 yang ini. Lanjut. Nah, kita tulis dulu yang tadi ya. Oke. Nah, balik lagi ke rumus yang pernah kita tampilkan di video sebelumnya. Rumus delta H sama dengan sigma atau jumlah dari delta H produk dikurang delta H reaktan, atau disingkat delta HP dikurang delta HR. Kalau reaktan di sini yang warna coklat itu bedakannya. Kalau produk di sini yang warna biru. Jadi coklat adalah reaktan atau bahan yang untuk bereaksi, dan produk adalah hasil reaksi. Kita tulis dulu rumusnya paling atas. Delta H produk dikurang delta H reaktan. Yang mana sih yang produk? Jadi yang CaCO3 kita masukkan. Delta HF-nya punya si CaCO3 dikurang, karena nggak ada lagi ya, di sini produknya cuma satu jenis, dikurang untuk yang reaktan CaO ditambah CO2. Nih, CaO ditambah CO2 yang delta HF ya. Kita tinggal masukkan angkanya. Untuk delta HF CaCO3 adalah min 1207,1 kJ, dan untuk yang reaktannya min 635,5 ditambah min 393,5 kJ. Ternyata hasilnya adalah min 178,1. Nah, ini sangat mudah ya untuk mengerjakan ini. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga, masih berdasarkan sistem Hess dan Lewis. Masih bagian yang pertama, menggunakan rumus delta HF. Nah, ini soalnya setingkat di atas soal yang tadi ya, contoh soal nomor 2. Diketahui persamaan termokimia sebagai berikut. C ditambah O2 menjadi CO2. Yang bawah adalah C ditambah setengah O2 menjadi CO. Diketahui delta HF-nya sekian dan sekian. Berdasarkan data di atas, entalpi pembakaran 1 mol gas CO adalah, nah kalau gas CO yang dibakar, bagaimana nih caranya? Yang pertama, kita harus buat persamaan reaksinya dulu untuk pembakaran gas CO. CO ditambah, kalau untuk pembakaran kita pasti menggunakan O2 menjadi CO2. Kemudian kita setarakan dari reaksi tersebut. Kalau di sini C-nya ada 1, di sini O-nya ternyata terdapat 3. 1, 2, 3. Tapi di sini cuma terdapat 2. Maka di sini dikasih angka setengah. Setengah kali 2 berarti tinggal 1 ya. Jadi O-nya sekarang ada 2 dan sekarang udah setara. Kemudian yang ditanya adalah delta HF. Kita tulis dulu nih yang ada di sini.
delta HFCO2, delta HFCO, sama delta HFO2. Diketahui angkanya adalah sebagai berikut. Ini delta HF pembentukan si CO2 adalah min 393,5 dan delta HFCO min 110,5. Untuk delta HFO2 adalah 0 karena dia unsur bebas atau sendirian. Kalau ini pasangan yang lain nih, ada C, ada O. Ini ada C, ada O. Sama seperti soal yang tadi. Tapi ini cuma O sendiri. Maka kalau misalnya dia unsur yang bebas atau sendiri, delta HF-nya bernilai 0. Tulis dulu seperti ini, sama seperti yang tadi. Rumusnya masih sama, delta H produk dikurang delta H reaktan. Nah, produk yang coklat, produk yang biru, reaktan yang coklat. Produknya kita tulis dulu. Produknya adalah CO2, kemudian reaktannya ada 2, CO ditambah setengah O2. Nah, jangan lupa di sini dimasukkan koefisien. Kalau yang tadi, soal yang kedua, koefisiennya adalah 1 semua. Tapi di sini koefisiennya berbeda-beda. Ada 1, setengah, dan 1. Ini dikali koefisien. Ini tetap 1, boleh ditulis atau enggak. Ini juga 1, punya CO, tapi kalau punya O2, dia koefisiennya adalah setengah. Kita masukkan angkanya ya. Untuk yang CO, sejumlah sekian. CO2, CO adalah sekian, dan yang terakhir O2 adalah setengah dikali 0. Maka hasilnya adalah min 283 kJ per mol.